Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syifa Afna Kamila dengan NIM 230111504, mahasiswi semester 5 program studi pendidikan fisika FKIP FAMK. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial praktikum virtual, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah gelombang dengan dosen pengampu Ibu Dr. Imas Ratna Ermawati MPD. Nah, pada video ini saya akan melakukan percobaan getaran harmonik sederhana menggunakan pegas dengan bantuan simulasi PET. Percobaan ini dilakukan untuk memahami karakteristik getaran pada sistem pegas secara virtual. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan konstanta pegas menggunakan getaran pegas dan untuk menentukan percepatan gravitasi dan mengukur panjang pegas yang dibebani. Selanjutnya, berbicara tentang getaran harmonik sederhana, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan getaran harmonik sederhana, begitu ya. Jadi, getaran harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik yang terjadi secara periodik melalui titik keseimbangan, di mana gaya pemulihnya sebanding dengan simpangan. Pada sistem pegas, gaya pemulih mengikuti hukum Hooke. Apa coba bunyi hukum Hooke? Nah, iya. Jadi, hukum Hooke yaitu bunyinya F sama dengan min Kx, di mana K itu sebagai konstanta pegas dan X sebagai simpangannya. Gerak massa pada pegas akan menghasilkan getaran harmonik sederhana dengan periode T sama dengan 2pi akar M per K. Nah, rumus ini yang nantinya akan kita perhitungkan dari data-data hasil percobaan yang kita lakukan gitu ya. Dan frekuensinya adalah F sama dengan 1 per T. Nah, dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa periode getaran dipengaruhi oleh massa dan konstanta pegas. Selanjutnya, alat dan bahan yang perlu kita siapkan yang nantinya kita gunakan dalam percobaan ini adalah Google Chrome atau aplikasi PET-nya. Kemudian kita membutuhkan PET simulation, masses and spring. Kemudian kita membutuhkan Microsoft Word untuk pelaporan praktikum kita, seperti itu. Kemudian kita langsung masuk kepada langkah percobaan. Kita masuk pada prosedur percobaan. Jadi, dalam melakukan percobaan kita harus mengikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama-tama kita buka Google Chrome yang ada pada laptop kita. Kemudian masukkan alamat PET Colorado di browser Google Chrome kita, atau kita ketik saja di kolom pencarian yaitu PET simulation. Nah, yang paling atas ya, yang PET Free Online Physics, Chemistry, Biology, or Science. Kita klik saja. Dan ini merupakan tampilan utama dari PET simulation. Kemudian kita klik simulation dan memilih fisik pada toolbar simulation. Kemudian di sini ada berbagai simulasi tentang kefisikaan. Di sini ada 66 simulasi ya teman-teman. Kemudian kita mencari yang namanya masses and spring yang basic. Masses and spring basic. Nah, yang ini. Kita klik saja. Kemudian setelah kita memilih mass and spring yang basic, kita klik, kemudian kita klik play. Nah, kemudian setelah kita klik play, kemudian akan tampil beberapa pilihan. Ada stretch, ada bounce, ada lap. Untuk kali ini kita klik pada pilihan lap, maka akan muncul tampilan percobaan di monitor seperti pada layar ini. Kemudian
kita memberikan tanda cek pada unstretched length dan pada resting position. Setelah itu kita mengeluarkan penggaris dan stopwatch dari kotak. Kita letakkan di sini saja. Dan kita meletakkan penggaris. Perlu diketahui bahwasanya angka 0 pada penggaris harus sejajar dengan garis unstretched length pada garis putus-putus berwarna biru ini. Untuk apa? Untuk melihat pertambahan panjang pegasnya, sehingga tampilan percobaan menjadi seperti pada ini ya, pada layar ini. Kemudian kita harus menetapkan masa yang nantinya akan kita pakai, masa beban, yaitu saya menggunakan 5 beban secara berturut-turut, yaitu 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, dan 250 gram. Dan kita menggunakan 2 macam pegas, yaitu pegas yang small dan pegas yang berukuran large. Di sini juga sudah disediakan tabel datanya. Untuk percobaan ada 2 ya, seperti tadi yang sudah dibilang, ada untuk 10 kali osilasi menggunakan pegas berukuran small, dan untuk 10 kali osilasi menggunakan pegas berukuran large. Nah, kita akan mengambil data untuk pegas yang berukuran small terlebih dahulu. Kita atur menjadi small pegasnya. Nah, untuk massa yang pertama yaitu massa seberat 50 gram. Nah, caranya bagaimana? Nanti ketika pegas ini diletakkan di sini, ketika kita melepaskan massanya, kita sambil memencet stopwatch, kemudian kita hitung 10 kali osilasi. Nah, setelah 10 kali osilasi, maka kita push stopwatchnya. Nanti akan ketahuan berapa pertambahan panjangnya dan butuh waktu berapa lama 10 kali osilasi. Kita letakkan dan kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi kesimpulannya adalah pegas kecil dengan beban 50 gram dengan kali 10 kali osilasi membutuhkan waktu sebesar 8 detik. Kita masukkan. Nah, untuk pertambahan panjang sendiri bisa kita lihat pada penggaris, yaitu sebesar 17 cm. Tambahan panjangnya 17 cm dan butuh waktu sebesar 8 detik. Kita masukkan pada tabel. Berapa tadi? 17 cm. Kemudian membutuhkan waktu 0,00 second. Seperti itu. Kemudian kita mengambil data yang untuk massa 100 gram. Kita pause terlebih dahulu. Kemudian kita mengatur bebannya menjadi 100 gram. 100 gram. Oke. Kita reset terlebih dahulu stopwatchnya. Oke, untuk 100 gram kita letakkan pada pegas sambil nanti kita mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pertambahan panjangnya 34 dan membutuhkan waktu sebesar 10,38 second. cm. Kemudian tadi membutuhkan waktu berapa tadi? 10,38 second. Nah, kita untuk mengambil data yang ketiga itu sebesar 150 second. Kita pause terlebih dahulu. 150 gram. Oh ya, kita reset terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Oke. Perpanjangannya 50 dan waktunya 13.39. 50, 13.39. 50 cm, kemudian 13,39 second. Kemudian kita variasi massa yang keempat, 200 gram. Kita pause terlebih dahulu, kita reset, kemudian kita ganti bebannya sebesar 200 gram. Kita letakkan. Pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pertambahan panjangnya sebesar 66 dan butuh waktu 16.30. 66 dan 16.30. 66 cm dan 16,30 second. Selanjutnya untuk massa terakhir menggunakan pegas berukuran small, yaitu 250 gram. Kita pause terlebih dahulu, kita reset, kemudian sebesar 250 gram kita letakkan. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pertambahan panjangnya ada di angka berapa ini? 83 dan butuh waktu 17.35. 83, 17.35. 83 cm dan 17,35 second. Oke. Untuk 10 kali osilasi menggunakan pegas berukuran small sudah selesai. Kita lanjut ke untuk pegas berukuran large. Kita reset waktunya. Kita menggunakan pertama untuk massa 50 gram. Kita letakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pertambahan panjangnya ada di 5 cm dan butuh waktu 3,735. 3,735, 3,735. 5 cm, kemudian 03,73 second. Kemudian untuk beban 100 gram 3, oke. Kita reset, kita pause. Ini bebannya kita rubah menjadi 100 gram. Kita letakkan. Kita letakkan 100 gram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tambahan panjangnya ada di 9 cm dan 4,66 second. 9, 4,66. 4,66 second. Selanjutnya untuk massa 150 gram. Kita reset.
Kita ubah masanya menjadi 150. Kita letakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6,12. Pertambahan panjangnya ada di 13. 13 6,12. 13 cm dan di 06, apa tadi, 06,12 selesaikan. Selanjutnya untuk massa 200 gram. Massa 200 gram. Kita letakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, butuh waktu 7,77. Pertambahan panjangnya ada di 17. 7,77. 17 waktunya 7,77 second. Dan yang terakhir yaitu dengan massa 250 gram. 250 gram. Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pertambahan panjangnya ada di 21 dan membutuhkan waktu 8,39. 21 8,39. 21 cm dan 8,39. S. Nah, ini merupakan tabel data yang sudah kita cari data-datanya melalui praktikum virtual menggunakan page simulation tadi. Kemudian masih ada satu tabel yang kosong, yaitu periodenya gitu. Yang kita ketahui bahwasanya periode itu rumusnya adalah T sama dengan 2pi akar M per K gitu. Nah, merujuk pada rumus tersebut, nilai 2pi pasti kita sudah ketahui, nilai M pun juga sudah kita ketahui. Kemudian yang belum kita ketahui adalah nilai K. Maka kita harus mencari nilai K terlebih dahulu. Kalau kita sudah menemukan nilai K, maka kita baru bisa menghitung dan menemukan nilai T itu sendiri. Jadi kita masuk pada pengolahan data. Pertama-tama kita mencari konstanta pegas, karena nilai K belum diketahui. Nah, kita masuk pada rumus hukum Hooke, yang dimana bunyinya F sama dengan K kalikan X, dimana F itu sendiri bisa juga M kalikan G. Jadi M kalikan G sama dengan K kalikan delta X. Kemudian untuk mencari K bagaimana? Kita pindah ruaskan, K sama dengan M kalikan G per delta X. Nah, kita hitung terlebih dahulu terkait dengan pegas berukuran smallnya. Kita masukkan nilai masanya, gravitasinya, dan pertambahan panjangnya. Kita perhitungkan. Ada 5 percobaan, jadi di pegas berukuran small ini ada 5 perhitungan. 5. Kemudian kita masuk ke perhitungan konstantanya untuk pegas berukuran large. Nah, setelah nilai K atau konstanta tadi sudah kita temukan, kita masuk untuk mencari periodenya yang nantinya kita bisa tuliskan di tabel pengamatan di atas. Kita mencari periode T, di mana T sama dengan rumusnya 2pi akar M per K. Nilai K yang ada di atas kita masukkan pada poin B ini. Pegas berukuran small kita masukkan, pegas berukuran large. Nah, setelah semua nilai K ini sudah kita ketahui, maka kita bisa masukkan nilai-nilai tersebut pada tabel yang ini, pada kolom T. Selanjutnya, selain mencari nilai
konstanta, nilai periode, kita juga mencari mencari percepatan gravitasinya. Rumusnya adalah G sama dengan K kalikan delta X per M. K sudah kita cari tahu di atas, delta X juga sudah kita cari ada di tabel pengamatan, begitu pula dengan M-nya. Seperti ini. Ini untuk pengolahan datanya gitu. Untuk penguatan ya. Jadi untuk mencari nilai K itu rumusnya adalah M kalikan G per delta X. Kemudian untuk mencari periode T-nya itu adalah 2pi akar M per K. Dan untuk mencari nilai gravitasi, percepatan gravitasi itu sama dengan G sama dengan K kalikan delta X per M. Itu merupakan pengolahan datanya. Nah, ini merupakan data percobaan atau tabel data yang sudah saya coba lengkapi terkait dengan M-nya, masanya, pertambahan panjangnya, waktunya, dan juga periodenya gitu. Nah, bisa kita lihat pada tabel pada tabel data berikut bahwasanya berdasarkan hasil percobaan getaran harmonik sederhana menggunakan pegas ukuran small dan large, diperoleh bahwa periode getaran atau T ini bergantung pada massa beban yang digantungkan. Semakin besar masanya, maka periode getaran yang dihasilkan semakin besar. Betul? 50 gram periodenya 0,76, 250 gram periodenya 1,41. Jadi benar bahwasanya nilai T itu bergantung pada massa beban. Semakin besar masanya, maka periode getaran yang dihasilkan semakin besar. Sesuai dengan persamaan yang tadi, T sama dengan 2pi akar M per K. Selain itu, nilai konstanta pegas pada masing-masing pegas menunjukkan bahwa pegas dengan konstanta lebih besar menghasilkan getaran yang lebih cepat atau berperiode lebih kecil. Secara keseluruhan, percobaan berhasil membuktikan konsep dasar getaran harmonik sederhana, yaitu bahwa massa, konstanta pegas, dan pertambahan panjang memiliki hubungan yang konsisten dengan teori. Demikian video tutorial percobaan getaran harmonik sederhana menggunakan PET. Semoga dapat membantu dalam memahami konsep getaran pegas secara lebih jelas. Saya Syifa Afna Kamila, pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.